Coba kelas Bibit baca doa. Berdoa dimulai. Hari ini kita belajar tema 8, Praja Muda Karana. Subtema 1, aku anggota Pramuka pertemuan pertama. Sebelum belajar, Bu Karina mau kasih tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti kita akan belajar untuk mengidentifikasi lambang negara yang baik dan benar, ya. Yang kedua, nanti kita akan mempraktekkan variasi pola irama yang sama, mirip dan berbeda pada lagu. Dan yang ketiga, nanti kita akan belajar untuk mencari sudut, mengidentifikasi jenis-jenis sudut. Itu ya. Oke? Sudah siap belajar? Siap. Mana semangatmu? Semangatku SD Taman Belajar. Yes. Oke. Di teks kalian itu ada cerita judulnya Praja Muda Karana. Bu Karina bacakan, kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Oke. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa. Ada yang tahu kenapa lambangnya pakai tunas kelapa? Karena kuat. Karena kuat. Ada lagi? Karena tahan. Apa lagi? Iya benar. Kenapa Pramuka identik dengan lambang tunas kelapa? Karena tunas kelapa itu dia bisa hidup dimanapun dan dalam situasi apapun, serta serbaguna atau banyak sekali manfaatnya, mulai dari akar sampai hingga buahnya. Itu ya. Lanjut. Anggota Pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok Pramuka berusia 7-10 tahun dinamakan Pramuka Siaga. Kalian kan udah kelas 3. Rata-rata usianya kan 10 tahun. Berarti kalian masuk anggota Pramuka apa? Siaga. Siaga. Pinter. Lanjut. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Mengenal Pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang dan gembira. Maka dari itu, kenapa kok rata-rata anak yang Pramuka itu mandiri? Ya karena itu tadi, kalian di Pramuka itu diajari untuk hidup mandiri. Mandiri itu apa sih? Gak tahu. Biar kata orang tua. Apa? Biar kata orang tua. Mandi sendiri. Apalagi? Makan sendiri. Makan sendiri. Jalan sendiri. Pakai baju sendiri. Berangkat sekolah sendiri. Sepatu sendiri. Berangkat sekolah sendiri. Belajar sendiri. Berangkat sekolah sendiri. Sholat sendiri. Pulang Madura sendiri. Intinya, mandiri itu jika kamu bisa melakukan hal itu sendirian, berarti kamu gak perlu minta tolong orang lain. Itu artinya mandiri. Segala sesuatu yang bisa dilakukan dengan diri sendiri. Itu ya. Terus itu ada cerita dari keluarga Udin, bawahnya dilihat. Udin sudah menjadi anggota Pramuka. Udin menjadi anggota Siaga. Berarti sama kayak kalian, Pramuka Siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota Siaga. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk
disebut tepuk pramuka. Coba ya, tepuk pramuka. Kalian tahu ya tepuk pramuka itu gimana? Nah, sekarang kita itu di sebelahnya ada pantun pramuka. Ciptaan siapa pantun pramuka? Ciptaan Ate Mahmud. Itu di bawahnya ada namanya itu pantun pramuka ciptaan Ate Mahmud. Bu Karina kasih contoh dulu, kalian perhatikan ya. Nanti kita coba bersama-sama. Itu gini. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Nah, diakhiri pakai tepuk pramuka 1 kali. Bisa? Bisa. Nah, coba bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Bisa? Coba bareng-bareng deh kalau gitu. Satu lagi, coba bareng-bareng ya. Semuanya nyanyi, semuanya tepuk juga. Bisa? Bisa. Ayo coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek, pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Tepuk tangan. Dari lagu pantun pramuka tadi, kira-kira ada nggak yang iramanya sama? Ada? Baris ke berapa? Baris ke 1 dan 2. Kan sama tadi nadanya. 1, 2, 3 dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Tuh, sama kan? Ya. Terus ada nggak irama yang berbeda? Ada. Baris ke? Baris ke 3 dan 4. Pinter. Terus dari lagu tadi, dari lagu pantun pramuka, kalian belajar apa? Belajar apa? Belajar disiplin. Pintar. Ada lagi belajar apa? Belajar hemat dan cermat. Sama kayak anggota pramuka, itu ada maknanya di lagu itu tadi. Kita sebagai anggota pramuka diajarkan untuk hemat dan cermat serta disiplin. Baik disiplin saat latihan maupun disiplin saat belajar. Pinter. Terus di baliknya itu ada lagi lanjutan dari yang kita tadi ya. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota pramuka dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Kalian masih ingat lambang negara Indonesia itu apa? Merah putih. Lambangnya? Garuda. Garuda. Pinter. Kalau lagu kebangsaan Indonesia itu apa? Indonesia Raya. Nih. Ini gambar apa? Burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda artinya melambangkan lambang negara Indonesia. Kalau
Kalau ini gambar bendera, warnanya apa? Berarti dia melambangkan apa? Bendera Indonesia. Kenapa kok warnanya merah sama putih? Merah darah, putih tulang, apalagi? merah ngawur, Merah berani, putih suci, pinter. Kalau ini Indonesia Raya, apa itu? Lagu apa? Lagu kebangsaan Indonesia. Hafal kan? Wah, pinter. Kalau ini bahasa Indonesia apa? bahasa Indonesia di daerah Indonesia. Bahasa resmi bangsa Indonesia. Walaupun di Indonesia memiliki banyak bahasa, tetap bahasa resminya bahasa Indonesia. Ini apa tadi? Tunas kelapa. Lambang dari lambang gerakan pramuka. Paham ya identitas bangsa itu apa aja? Identitas pramuka itu juga apa? Bisa ya? Nah, sekarang kalau ada bendera merah putih yang dikibarkan, kita ngapain? Abang kalau hormat gimana? Hormat. Gerak. Ini kan? Tegak. Gerak. Coba lagi. Apa dah? Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Nah, saat posisi tangan kalian hormat kayak gini, ini membentuk apa? Sudut pinter. Kenapa kan disebut sudut? Kenapa? Seperti kayak segitiga. Kayak segitiga. Ada lagi? Apa? Pertemuan dua garis yang saling berpotongan ini namanya sudut. Jadi kalau ada yang tanya, sudut itu apa sih anak-anak kelas 3? Jawabannya apa? Pertemuan dua garis yang saling berpotongan. Pertemuan dua garis yang saling berpotongan itu disebut sudut. Coba dilihat di buku kalian, itu ada gambar sudut. Ibaratnya ini kan, bentuk sudutnya kan gini. Ini kita kasih huruf A, B, C. Berarti itu ada sudut-sudut A, B, C. Bisa juga disebut sudut B, A, C atau sudut C, A, B. Ya. Titik A itu disebut titik sudut karena dia merupakan pertemuan dari dua garis. Ada garis AB sama garis AC bertemu di titik yang sama, titik A. Titik A ini disebut titik sudut. Sedangkan garis AB AC ini disebut kaki-kaki sudut. Gitu ya. Bisa membedakannya? Yang garisnya itu disebut kaki-kaki sudut. Sedangkan pertemuan antara dua garis itu tadi disebut titik sudut. Nah, di papan tulis Bu Karina ada 4 gambar. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira yang disebut sudut itu yang mana? Yang satu. Kenapa? Ya, karena dia merupakan pertemuan dari dua garis yang saling berpotongan bertemu di salah satu titik. Ya, gambar 3 ini nggak disebut sudut. Disebut apa? Sudut 3. Kenapa? Bukan. Daerah sudut.
Yang ini tadi disebut sudut, yang ini disebut Daerah sudut. Jadi kalau kalian pas hormat, ini sudutnya. Daerahnya itu mana ya? Dalamnya ini. Ya, itu daerahnya. Kok yang gambar 2 sama 4 gak disebut sudut? Kenapa? Karena tidak ada perpotongan. Pinter, karena tidak ada pertemuan garis, tidak ada perpotongan. Gak nyambung kan ini garisnya? Ya. Jadi tidak ada sudutnya, pinter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Sudah paham? Sudah tahu sudut itu yang mana? Oke, pinter. Bu Karina ulangi lagi ya. Kita tebak-tebakan tanya jawab kayak tadi. Bahasa Indonesia itu merupakan identitas bangsa Indonesia. Kalau Garuda Pancasila itu apa? Lambang negara Indonesia. Kalau tunas kelapa itu apa? Lambang gerakan pramuka. Lagu kebangsaan Indonesia itu lagu apa? Indonesia Raya. Pinter. Tepuk tangan dulu buat kalian. Ya. Sekian pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa untuk PR dan tugas-tugasnya dikerjakan. Dan jangan lupa yang pertama apa, Bu? Dasar. Oke. Sudah siap pulang? Oke. Yuk ketua kelas dipimpin doa pulang. Demo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya. Tugas dikerjakan. Ya. Jaga kesehatan ya. Ya. Ya.